hama itu biasanya yang kelihatan mata atau kasat mata itu kelihatan hidup dan merayap biasanya di pohon kopi. Suatu contoh satu ya, untuk hama itu adanya cuma penggerek batang ya, penggerek batang kopi. Itu biasanya kalau habis panen petani kurang cerdik, biasa rantingnya itu dihamparkan saja, itu akan mengakibatkan memperluas pengembangan hama penggerek batang. Maka bagusnya kalau menjadi petani kopi setelah panen atau habis pruning itu biasanya ranting-ranting yang sudah dipotong itu dikumpulkan dan dibakar, paling tidak dikubur. Itu untuk hama. Untuk penyakit sementara untuk di daerah Bawang dan Reban, yang petani sebagai saya mengamati itu adanya paling jamur atau embun upas. Embun upas akan mengakibatkan putih seperti jamur, masih satu rumpun sama jamur. Cara kerjanya menyerang tanaman kopi. Pertanyaannya, penyakit dan hama itu ada perbedaannya. Hama itu kelihatan dengan mata, itu hidup ya. Tapi kalau penyakit biasanya itu bisa menyerang ranting, tapi adanya di situ nggak kelihatan hidup ya, kelihatan putih biasanya. Kalau yang di bawah itu bisa dikatakan kena apa namanya BPB ya, busuk pangkal batang atau ya batang, bukan paha ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, Mas Trimo, ini dari Bola Selo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Trimo Wicaksono. Mbak Rohim, saya mau bertanya terkait dengan kopi. Untuk menghasilkan kopi yang maksimal, itu pastinya membutuhkan pemberian nutrisi yang maksimal juga. Terus ada nggak timing-timingnya untuk pemberian nutrisi kepada tanaman kopi sendiri? Contohnya dari masa panen atau sebelum panen, pas pembungaan, itu mungkin bisa berbagi trik untuk memberikan nutrisi kepada tanaman kopi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Mas Trimo tadi, Mbah Rohim, nutrisi-nutrisi yang akan diberikan ke pohon kopi itu apakah ada timing atau waktu-waktu tertentu seperti itu ya? Monggo Mbah Rohim. Ya, oke, pertanyaannya sangat bagus. Karena itu menyangkut apa namanya produksi kopi ya, tujuannya kan seperti itu pertanyaannya. Utamakan kalau menjadi petani kopi itu usahakan atau utamakan, nomor satukan bibit yang unggul dan sudah teruji dan sudah terbukti. Itu usahakan yang nomor satu. Walaupun Anda atau petani melakukan pemberian nutrisi atau pupuk-pupuk yang sifatnya apa namanya untuk merangsang pembuahan atau bunga, tapi toh kalau bibitnya itu tidak bagus atau bibitnya itu tidak unggul, itu ya petani cuma capek wungkul atau capek aja. Itu. Jadi contoh ya, di sini ada bisa Anda kami tunjukkan. Monggo dipersilakan, mungkin daunnya mungkin sama, terus hijaunya sama, tapi produksinya nggak ada. Itu. Nah itu masih saya sisakan satu. Dilihat, monggo dibuktikan langsung kalau sama Mbak Rohim ya.
buktikan langsung. Sama enggak pohonnya, daunnya sama, tapi itu yang disebut kopi SSB atau sisa-sisa Belanda itu ya. Nah, monggo dibedakan sama yang bawah tadi ya, itu betul-betul buahnya ada ya. Saya nggak memponis nggak ada buahnya, ada, cuma satu ya, bijinya kecil dan tidak bisa ngerumpul atau ndompol ya. Itu bisa dibuktikan langsung ya, bisa dibuktikan langsung kalau di sini, karena di sini memang kebun mini laborat ya katanya komunitas Batang Kopi, yaitu kebun Mbah Rohim itu dijadikan mini laborat Batang Kopi. Di sini memang karena saya tergugah untuk dicontoh untuk petani-petani Kabupaten Batang, maka di sini ada semua. Jadi dari Arabica ya itu ada walaupun berapa batang, Librica ada berapa batang gitu. Semua itu masih mengait dengan tadi pemberian nutrisi. Apapun ya, kalau bibitnya unggul, kalau nutrisinya itu sudah terpenuhi, insya Allah akan buahnya akan bagus, akan lebat gitu. Sementara yang Pak Rohim lakukan itu memang dipenuhin cuma pupuk kandang aja, belum memakai yang kimia luar biasa, belum ya, masih pakai organik murni. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Pak Rohim. Mas Trimo, tadi jawaban dari Bapak Rohim seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait beberapa jenis kopi di sini ya, tentang hal-hal kenapa sih di kebun Bapak Rohim kopinya itu bisa berbuah lebat. Mungkin seperti itu ya. Kenapa sih itu, alasannya itu apa? Tentu itu mempunyai beberapa alasan. Nah, monggo ada yang tanya lagi? Nah. Selamat pagi. Pagi. Mau tanya terkait dengan jenis kopi. Siap. Tadi nggak sengaja itu di bawah ada kopi kok hitam semua Pak. Pohonnya hitam, dari batang, dari daun sampai buah. Itu termasuk salah satu unggulan sini kah atau emang gimana gitu Pak? Jadi penasaran aja sih tadi. Nah itu aja sih Pak tadi. Itu jenis apa itu? Terima kasih. Ya, untuk kopi hitam yang tadi dilihat memang itu kalau menurut saya ya, dari dulu saya memang belum pernah bisa untuk mengembangkan dari bijinya, bisa mengembangkan tapi dari populasinya. Karena apa? Walaupun itu semua hitam ya, pernah Pak Rohim itu mengembangkan atau menjambang dari hasil kopi yang black tadi, itu hasilnya akan kembali hijau. Ini karena saya pendidikannya sangat kurang ya, jadi saya nggak bisa mengatakan itu apa persilangan apa bagaimana. Tapi pernah Pak Rohim itu ngambil 10 kilo ceri ya, saya semai atau saya jambang, satu pun tidak ada yang ikut induknya hitam atau black. Itu saya juga kurang tahu kenapa gitu. Kemarin ada bibit sebanyak 125.000, itu cuma ketemu satu batang. Itu pun dari pohon yang umum atau pohon yang biasa kita lihat, dari pohon yang hijau atau yang
biasa merah gitu. Jadi Pak Rohim untuk kopi black memang belum bisa menjawab secara penuh atau secara rinci. Itu adanya alam aja kalau bagi Pak Rohim. Terima kasih. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andre. Untuk Rahim saya ada pertanyaan. Misalkan kopi Robusta sama Arabica ditanam secara berdekatan, apakah rasanya mempengaruhi untuk dua kopi tersebut? Terima kasih. Ya. Kalau untuk tanam ya, ini Pak Rohim belum pernah uji coba kalau untuk cita rasa. Tapi Pak Rohim ini yang pernah dilakukan itu biasanya kalau di kopi Robusta sama pohon nangka, bila mana prosesnya itu betul-betul bagus, itu rasa nangkanya kan akan keluar. Ya mungkin kalau untuk kopi Arabica dan Robusta mungkin rasanya ya bisa asamnya oke, pahitnya mungkin dapat gitu mungkin ya. Tapi kalau untuk Robusta dengan pohon nangka atau pohon pisang ya, kalau di kebun Pak Rohim itu memang prosesnya jadi yang dekat pohon pisang, rasa pisangnya akan sangat terasa. Dan yang sering saya dapatkan itu pohon nangka, karena pohon nangka di kebun Pak Rohim itu tidak pernah akan ditebang gitu ya. Terima kasih. Oke, masih ada lagi? Oke, monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Solki. Sebelumnya mungkin ini ya, buat pengen tahu sih Pak, kalau misalnya dari awal kan kita masuk udah lihat laboratorium cross gitu, sebenarnya cross itu apa itu? Ya, terima kasih. Iya. Ini berbicara tentang brand saya ini sebenarnya. Cross itu saya terinspirasi sebenarnya waktu pembukaan kebun ini. Anak saya itu yang lelaki 3, saya menghabiskan motor 6. Itu. Ini kebun bukan kayak kebun dulu ya. Itu tempat cross-crossan. Ya, tempat cross-crossan anak saya yang di mana itu? Ya itu yang di dapur itu. Itu yang menghabiskan motor-motor itu ya itu. Ya. Terinspirasi dari itu. Ya, kebetulan terus saya sambung-sambungkan, saya sebagai orang tua ini anak ini 3-tiganya sebenarnya cross gitu kan. Ini saya mau bikin nama ini gimana ini. Nah, saya sambungkan cross itu kan C ya. Saya melihat tiap ada warung kopi namanya kafe, tapi tulisannya kalau saya kan harusnya K ya. Kenapa kata di C gitu loh. Nah ini mungkin ya sangat bisa saya nih bikin nama gitu. Terus cross ya, C itu kan ya, sama R ya. C itu kopi ya, kafe ya, kafe. R-nya itu saya sendiri Rohim ya, cross ya, Rohim, R-O Rohim. Nah, terus S-nya itu 2 ya, S-nya itu 2. Kalau cross nanti lihat ya, S-nya 2, cross kopi Rohim spesial Surjo itu ya. Itu jadi terinspirasi dari anak yang senangnya menghabiskan motor sebenarnya. Ya, terima kasih. Tanggung jawab, Nang. Oke, ya Mas Anam. Tanggung jawab, Nang. Baru tahu, saya juga baru tahu itu. Ternyata ya, kebangetan. Nah, seperti itu.
Ya, oke. Mungkin setelah ini jangan cross-crossan di sini lagi ya, Mas Anam ya. Bahaya nanti. Oke, masih ada lagi apa tidak? Cukup? Cukup saya, alhamdulillah sekali. Oh gitu, oke, siap. Gimana Mas Koim? Oh, monggo. Dari Bapak untuk menyampaikan motivasi kepada Mas Anam ya. Ya gak cross-crossan. Supaya tidak cross-crossan lagi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya. Mbah Rahim, matur nuwun Mbah Rahim. Saya kenal dengan Mas Anam itu sejak saya camat bawang. Jadi di sini memang dulu tempatnya ngekrosnya Pak Kapolda, Pak Lutfi itu. Ketika saya camat bawang ya beliau sering ke sini, kemudian naik sampai ke Dieng, bolak-balik sampai next challenge. Next challenge itu berarti kalau ngekros itu sampai malam hari. Jadi terima kasih Mbah Rohim sampun menyediakan tempat, lokasi dan ilmunya kepada kita semua. Beliau kalau saya ibaratkan itu koyo kiai Pak, berilmu yang memberikan manfaat pada yang lain. Teman-teman yang dari Tegal, dari Pekalongan, dari Pemalang, mungkin dari sini, kita harus berterima kasih pada Mbah Rohim yang kersa menularkan ilmunya tanpa bayaran juga. Tanpa bayaran. Alhamdulillah. Tepuk tangan dari Pak Rohim. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kopi ini sekarang sedang diminati, sedang booming. Jenengan ini adalah teman-teman atau pilihan manusia yang pinter mengambil satu kesempatan. Tadi jenengan sudah belajar banyak bagaimana budidaya kopinya. Beliau ini sudah sampai kepada proses lagi. Proses. Kalau jenengan ingin tambah lagi ilmunya, silahkan tidak ke dalamnya Mbah Rohim. Di situ ada tempat memproses menjemur sampai ke gilirnya. Tempat ngopinya juga ada. Iya. Mana nih Mbah? Siap. Jadi lengkap. Beliau sebagai petani binaan, beliau sebagai guru petani, lebih dari 3.000 petani yang telah dibina oleh beliau. Dan ini adalah salah satu aset Kabupaten Batang yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Batang secara khusus dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Terima kasih Mbak Rahim, kami bersyukur, kami bangga. Tahun kemarin Ibu PJ Bupati rawuh gitu. Nah, sekarang beliau mewakilkan pada kami untuk hadir di antara panjenengan semua. Yang semalam ngecamp, kita ada acara sedikit, ada musik, ada lampion dan sebagainya. Ya inilah yang bisa kita buat, ya, sederhana, tetapi moga-moga berkesan positif dan kemudian nanti bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain di wilayah panjenengan semua. Thank you for my guys. Thank you. Oh ya, teman-teman kita, my friend, oke? Yes. Ada 3 luar negeri kita yang ikut dalam kegiatan ini. Dari semalam juga mereka juga nge-camp juga di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Seperti inilah Cross Coffee Rohim spesial Turjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya, atas ucapan-ucapannya kepada teman-teman kopi ya yang ada di sini, dan tentunya buat teman-teman kopi yang ada di Kabupaten Batang, tetangga kabupaten dan seluruh Indonesia dan dunia ya, karena ada Mas Bule itu. Oke, cukup ya. Oke, sekalian saja untuk acara Kenduri Kopi 2024 syukuran wiwitan panen kopi,
kami dari Batang Kopi dan di Kebun Cross ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya dan juga permohonan maaf tentu tidak sempurna apa yang kita sajikan, apa yang kita berikan tentu tidak sempurna. Tetapi untuk hal itu dari kami Batang Kopi dan Kebun Cross untuk acara Kenduri Kopi yang keempat kalinya ini menjadi agenda rutinan tahunan, dan tahun depan insya Allah akan ada lagi dan lebih jauh meriah dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan juga sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman panitia yang sudah susah payah sambatan ya, untuk membuat acara yang luar biasa ini. Dari Pak Rohim sangat terima kasih lagi kami dari Batang Kopi dan juga dari teman-teman kafe, semua penggiat kopi Kabupaten Batang. Tetaplah semangat dan berharap ya untuk bisa kopi itu bisa untuk menjadi sebuah penghasilan buat kita ya, yang dari petani kopi, prosesor, roaster sampai ke baristanya, bahkan kafenya sekarang sudah jauh lebih meningkat. Untuk itu saya perwakilan dari Batang Kopi mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih, tidak bisa menyampaikan banyak-banyak kata, dan juga dari Pak Dinas dan rombongan saya ucapkan terima kasih sudah hadir di sini jauh-jauh panas ya. Terima kasih dari kami Batang Kopi dan Kopi Cross. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar kita foto bersama dulu ya. Di mana Mas? Ya di sana. Bisa. Oke, kita foto bersama semua ya yang ada di sini. Mas Bule. Oh guys, bentar Pak. Mas Bule derek foto. Fotonya di sana Mas Heng. Aku kan mau foto aku. Saya mau moto. Siapin yel-yelnya ya. Ayo kita foto bersama. Mau ikut foto enggak? Enggak. Nggak usah, Hengki nggak usah ya. Ayo merapat yuk. Silakan merapat. Ayo kita foto bersama. Ayo. Dipanggil tuh bule-bule. Gus Aib, Mister. derek foto. Ayo petani pesantren. Mas Rini, ayo ikut foto. Ya, ikut foto. Asyik, ikut foto, please. Ayo semua. Semua. Komunitas duduk enggak apa-apa. Monggo Pak, duduk Pak. Monggo. Ayo. Bebas yuk, silahkan. Yuk foto. Mas boleh belakang boleh. Kono main Mas, bubur. ya. Kono dumur main bubur. Mister. Sampai Oh, nggak usah. Keluar. Oke. Kemepetan. Orang yang ada kemepetan. Rapat lagi dan ayo sit. Nah, yuk belakang. Rapat lagi. Monggo. Yuk. Orangnya dia.